Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Serang, yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Kota Serang, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada presentasi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ke keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, penyampaian topik yang akan dibicarakan. Ketiga, poin pokok. Keempat, ada poin pendukung. Kelima, ringkasan. Keenam, pembacaan hasil notulensi. Dan yang ketujuh, penutup. Kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Agar selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki acara kedua, yaitu penyampaian topik yang akan dibicarakan. Kepada santunah dipersilahkan. Saya akan membawakan topik mengenai business development. Business development dapat diartikan sebagai ide, inisiatif, dan aktivitas yang membantu membuat bisnis menjadi lebih baik. Ini termasuk peningkatan pendapat, pertumbuhan, ekspansi bisnis, dan profitabilitas dengan membangun kemitraan strategis dan membuat keputusan bisnis strategis. Adapun tugas yang dilakukan seorang business development, yang pertama, memonitor perkembangan pasar. Yang kedua, riset untuk menentukan target pasar. Yang ketiga, memahami produk perusahaan. Yang keempat, berkoordinasi dengan divisi lain untuk mengembangkan produk. Yang terakhir, menyusun dan mempresentasikan strategis pengembangan bisnis. Terima kasih kepada Santuna yang telah menyampaikan topik yang akan dibicarakan. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu penyampaian poin pokok yang akan disampaikan langsung oleh Aurora. Kepadanya dipersilahkan. Dalam merancang strategi pemasaran yang efektif, perlu difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, pengembangan produk atau layanan harus mengedepankan inovasi dan respon terhadap kebutuhan pasar yang berkembang. Kedua, manajemen risiko menjadi kepentingan yang tinggi dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko secara antisipatif. Terakhir, pelayanan pelanggan menjadi dasar kesuksesan dengan menempatkan pelanggan sebagai pusat perhatian. Hal ini melibatkan menciptakan pengalaman pelanggan yang positif, mendengarkan dengan cermat feedback mereka, dan memberikan solusi yang memenuhi harapan. Gabungan dari ketiga elemen ini memungkinkan perusahaan membangun strategi pemasaran yang tidak hanya bersaing tetapi juga mengutamakan kepuasan pelanggan. Terima kasih kepada Aurora yang telah menyampaikan poin pokok. Selanjutnya masuki acara yang keempat, yaitu poin pendukung yang akan disampaikan langsung oleh Dinar dan Nurul. Kepadanya dipersilahkan. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa untuk memenangkan persaingan pasar. Adapun penyusunan rencana yang dilandasi oleh strategi pemasaran yaitu 1. Penetapan strategi pemasaran digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Kedua, perencanaan strategi pemasaran dilakukan dengan mengembangkan keunggulan. 3. Bersaing melakukan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasaran sasaran. Yang kedua, ada manajemen risiko, adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen risiko adalah mengurangi atau meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Tujuan manajemen risiko: 1. Melindungi aset. 2. Meningkatkan keselamatan. 3. Dan meningkatkan efisiensi. Fungsinya untuk mengarahkan praktik enterprise risk management pada organisasi, terutama untuk menghadapi risiko-risiko utama yang dapat mengganggu pencapaian sasaran organisasi. Product development adalah metode pengembangan produk melalui proses pengubahan ide menjadi sebuah layanan atau produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk dan layanan yang didapat dihasilkan berupa jasa, barang,
perangkat keras maupun perangkat lunak. Seorang product development harus memastikan bahwa peluncuran produk harus pada waktu yang tepat, desain produk sesuai, harga sesuai pasar, dan metode pemasaran yang diterapkan harus efektif. Dengan menerapkan teknologi digital, para pembisnis akan lebih mudah mengetahui arus konsumen dan kondisi pasar. Selain fungsi utama product development, menciptakan produk sebagai upaya realisasi dari sebuah ide, fungsi dari metode pengembangan yaitu menghadirkan keterbaruan, mengikuti minat konsumen, meminimalisir kegagalan. Dan kamu juga harus perlu mengetahui tahap-tahap yang ada di dalam product development. 1. Menciptakan ide. 2. Mengembangkan dan menguji konsep. 3. Strategis pemasaran. 4. Analisis bisnis. 5. Uji pemasaran. 6. Komersialisasi. Berikut ini tugas utama dalam customer service. 1. Menangani masalah pelanggan. 2. Memecahkan masalah. 3. Membuat laporan. 4. Mengumpulkan umpan balik pelanggan. 5. Menguasai produk dan aspek pendukung lain. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan seorang customer service, 1. Memanfaatkan media sosial. 2. Melakukan service kepuasan pelanggan. 3. Tawarkan pengembalian dengan mudah. 4. Kirimkan barang sesegera mungkin. Dan 5. Gunakan customer tools. Terima kasih kepada Dinar dan Nurul atas penyampaian poin pendukungnya. Yang kita memasuki acara yang kelima, yaitu ringkasan yang akan disampaikan oleh Mala. Secara garis besar, pengembangan usaha atau business development merupakan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, memelihara, serta mendapatkan klien baru dan peluang bisnis. Terima kasih kepada Mala atas penyampaian ringkasannya. Kita memasuki acara yang keenam, yaitu pembacaan hasil notulen oleh Rizka. Kepadanya dipersilahkan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi business development adalah pengembangan bisnis perlu dilakukan, sebab pentingnya untuk membangun hubungan, baik itu memupuk bakat baru, berjejaring dengan calon mitra, ataupun mendekati pelanggaran yang potensial. Tujuan dari pengembangan bisnis yaitu untuk mempertahankan usaha agar tetap produktif dan menghasilkan keuntungan dalam jangka yang panjang. Terima kasih kepada Rizka yang telah membacakan hasil notulen. Kita masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Kita tutup acara presentasi ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.